Selamat datang di Kimawon, kisah misteri Malam Kliwon. Bersama saya, Ki Papi, yang akan membawakan kisah pengalaman horor dari sahabat Kimawon yang bernama Ade. Jadi, Ade ini mengirimkan kisahnya kepada kami, di mana Ade mengalami hal-hal di luar nalar, hal-hal mistis yang dialami pada saat pendakian di puncak Gunung Gede. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tonton terus. Sebelum masuk ke ceritanya, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat dalam membuat konten maupun video-video horor kisah nyata selanjutnya. Dan untuk para sahabat Kimawon yang telah mensubscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan para sahabat Kimawon dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kisah nyata pengalaman mistis horor, bisa membagikan ceritanya kepada kami agar kami dapat membawakan kisah dari teman-teman dengan cara DM kami di bawah ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, Ade ini tinggal di kota Bekasi, di mana rutinitas Ade setiap malam ini, dia ini berkumpul di rumah temannya yang bernama Embeng untuk melakukan aktivitas main bersama, atau istilah yang digunakan pada saat itu adalah mabar. Pada saat itu, game yang dimainkan Ade ini adalah game Dota. Jadi, malam itu Ade ini dia main ke rumah temannya yang bernama si Embeng, dan di sana ada juga kakaknya Embeng ini bernama Heri maupun saudaranya bernama Wahyu. Ketika lagi asik main mabar, Heri ini nyeletuk, "Woi, akhir weekend ini kita nanjak, pada mau nggak?" Mendengar daripada celetukannya tersebut, Embeng sama Ade ini menjawab, "Wih, boleh juga tuh. Kita kan belum pernah nanjak, boleh tuh kita coba. Tapi nanti gimana? Kan kita belum ada alat-alatnya." Dijawab tuh sama si Heri, "Udah gampang, masa alat nanti gue siapin." Gitu. Akhirnya malam itu mereka sepakatin tuh bahwasanya nanti pada hari Jumat mereka akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Akhirnya, keesokan harinya, ketika sore hari, Ade ini main kembali ke rumah Embeng. Jadi mereka ini ngelis tuh, kira-kira alat-alat apa aja yang dibutuhkan. Mereka buat itu listnya kan, karena kebetulan Ade ini mempunyai teman yang bergabung di Mapala, atau bisa dibilang mahasiswa pencinta alam di salah satu universitas swasta ada di antara kota Bekasi dan kota Jakarta. Ketika di list, dilihat sepertinya alat-alatnya sudah cukup nih. Namun yang mereka kurang itu sebuah tas atau sebuah keril. Akhirnya Ade ini diminta untuk menemui temannya yang seorang mapala tersebut untuk dapat meminjamkan kerilnya. Di situ Ade langsung tuh menuju ke temannya. Ketika sampai rumah temannya ini bernama Arfi. Di situ dia langsung tuh bilang, "Mas, aku ini besok Jumat ini mau nanjak. Kira-kira aku bisa pinjem alat-alatnya nggak?" Itu Arfi ngomong tuh, "Tumben deh kamu mau nanjak. Biasanya diajak nggak pernah mau." "Iya mas, soalnya ini juga baru sih, teman rumah yang ngajak. Memang alatnya sudah apa aja yang sudah siap. Dari list sih sudah semua mas, buat tinggal tasnya aja." Akhirnya Arfi ini masuk dalam rumah untuk mengambil carrier yang ingin dipinjam si Ade. Gak berapa lama Arfi ini keluar lagi sambil membawakan carrier tersebut. Gak lupa si Arfi ini bawa secangkir kopi gitu. Dia ngomong ke Ade, "Dek, gak sibuk kan? Kita ngopi dulu yuk." "Oh iya mas." Ketika lagi duduk-duduk tersebut sambil nyeruput kopi, si Ade ini minta wejangan ke Arfi. "Mas, aku kan baru nih mas nanjak. Kira-kira ada hal-hal yang perlu aku ketahui nggak nih mas?" Akhirnya si Arfi itu memberikanlah beberapa wejangan. Mana salah satunya
Wejangan yang diingat sama si Ade ini adalah satu, jangan mengambil apapun kecuali foto, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Wejangan itu yang diingat sama Ade. Ada beberapa lagi wejangan, cuman yang membekas di Ade ya wejangan tersebut. Tapi si Arfi ini menyampaikan bahwasanya, Dek, kalau nanti kamu di sana ketemu hal-hal sesuatu yang di luar nalar, gak usah kamu hirauin, kamu diemin aja, gak usah kamu bahas apa-apa, nanti aja bahasnya di rumah. Oh iya mas. Akhirnya ngobrol lah mereka itu tentang kesiapan si Ade maupun tentang kesibukannya. Gak berasa waktu itu sudah malam. Sekitar pukul 9 malam, Ade ini pamit ke Arfi. Mas, aku tak pamit dulu mas. Oh, kok buru-buru? Ya soalnya mau nyiapin lagi, takutnya masih ada barang-barang yang diperluin. Oh ya udah, hati-hati kamu di jalan. Ya mas, pamit ya mas. Ya dek. Di perjalanan pulang, wejangan nasihat Arfi ini sepertinya membekas di Ade. Dia itu memikirkan, apa iya, apa saya siap, apa kesiapan saya ini sudah cukup. Wejangan-wejangan yang diberikan Arfi itu bikin Ade ini berpikir kembali, apakah ia akan terus melanjutkan pendakian ini atau dia mundur, membuat dia dilema di situ. Seperti biasa, pada malam itu Ade ini mabar lagi bersama teman-temannya di rumah Embeng. Ketika selesai mabar, itu sekitar waktu subuh, Ade pamit lah ke teman-temannya. Saya balik dulu ya. Oh iya dek. Nah, Embeng ini nyaut, Dek, nanti sore datang lagi ya ke rumah. Soalnya kita mau kumpul-kumpul dulu di rumah. Kita mau prepare dulu. Jadi nanti kamu sore kesini lagi. Oh iya Beng. Akhirnya pulanglah tuh si Ade ke rumah. Sesampainya di rumah, Ade ini seperti merasa excited. Jadi dia ini gak bisa tidur, memikirkan kesiapan mengenai pendakian tersebut. Sampai waktu di pagi hari, Ade ini berangkat dulu kuliah. Karena kebetulan saat itu dia ini masih berkuliah pagi, dia lanjut tuh kuliah, gak pakai tidur tuh dia. Lanjut ke kampus, dia kuliah. Pulangnya ketika siang hari, dia balik ke rumah, disiapin lah terkait kebutuhan dia nantinya ketika pada saat pendakian. Namun karena Ade ini masih awam dalam dunia pendakian, ya dia ini menyiapkan barang-barang yang bisa dibilang bukan barang-barang yang pas atau layak untuk agenda pendakian. Jadi yang dimasukin itu seperti baju ganti, celana ganti, jaket kulit, sendal, alat mandi, topi kuku. Jadi semacam alat-alat yang memang digunakan untuk traveling, bukan untuk pendakian. Ketika sore harinya baru Ade ini datang lagi ke rumah si Embeng. Ketika sampai di rumah si Embeng, Ade ini kaget. Nah, ternyata banyak orang yang kumpul. Karena Ade pikir mereka ini hanya mendaki berempat, hanya Ade, Embeng, Heri dan Wahyu. Tapi ternyata di sana juga kumpul juga teman-temannya dari Embeng dan Heri. Di situ ada tuh Ade, Embeng, Heri, Wahyu, Jai, Ventus, Loboy, Sigit, Dede, Pian, sama Bibir. Tapi di sana Embeng ini ngomong, Dek, gue kayaknya nggak bisa ikut deh. Lo kenapa Embeng? Gue soalnya ada janji sama cewek gue. Tapi nggak apa-apa, lo kenalan aja sama mereka. Karena nanti kan mereka jadi teman-teman lo di sana. Tapi nanti di Kampung Rambutan ada 2 temen gue lagi yang mau gabung, namanya Rian sama Siti. Mereka nunggu di sana. Mendengar kabar dari bahwasanya si Embeng ini nggak jadi ikut, si Ade ini mulai dilema lagi dalam hatinya. Dalam hati dia ini berkata, ini gue jadi ikut apa enggak ya? Karena yang lain juga gue belum terlalu kenal. Tapi karena si Embeng ini terus menyemangati si Ade, akhirnya Ade pun tetap ikut pada pendakian di malam itu. Mulailah Ade ini kenalan sama teman-temannya Embeng dan Heri yang ada di sana. Di situ Ade nanya, Beng, ini masalah konsumsi bagaimana? Udah gampang, lu tinggal kasih duit aja 150.000 ke si Jai, karena dia leadernya. Nanti si Jai ini yang akan ngurus masalah pihak konsumsi maupun transportnya, karena kita ini sifatnya kolektif. Akhirnya sekitar pukul jam 8 malam, jalanlah mereka ini ke Kampung Rambutan. Sana mereka ini nyalter angkot gitulah untuk dari Bekasi ke Kampung Rambutan. Setibanya di Kampung Rambutan, ternyata Rian dan Siti ini sudah ada di sana. Jadi mereka akhirnya menunggu bareng. Hasil mereka ini akhirnya berangkat nanjak ke Gunung Gede itu ber-12 orang. Ketika menunggu bis sekitar setengah jam, datanglah tuh bis yang mereka tunggu
untuk mengantarkan mereka ke puncak tepatnya daerah Cipanas. Setibanya di daerah Cipanas itu sekitar pukul 2 pagi. Selama di perjalanan ini mungkin karena Ade ini belum terlalu akrab dengan teman-teman yang ada di situ, Ade ini nggak banyak ngomong. Dia tuh ya diem aja di bis. Setibanya di daerah Cipanas yang berada tepat di depan istana Cipanas, mereka ini turun dari bis. Di sana mereka ini ingin mencatat angkot untuk mengantar mereka ke base camp Putri. Tetapi sebelum angkot ini mereka charter, Ventus dan Lobo itu izin ke mereka. Jadi Ventus sama Lobo ini bilang bahwasanya mereka ini ingin membeli sesuatu. Nah, si Ade mikir, oh mungkin ada konsumsi yang kurang. Makanya Ventus dan Lobo ini ingin membeli sesuatu. Selang sekitar 30 menit, Ventus sama Lobo ini kembali. Akhirnya mereka ini baru tuh, mereka cari angkot untuk dicarter mengantarkan mereka semua ke base camp Putri. Setibanya di area base camp Putri, anjaklah mereka tuh ke atas. Di sana Jai ini mengarahkan mereka untuk menuju ke salah satu rumah warga. Ade ini mendengar info dari Jai bahwasanya rumah itu memang sering digunakan oleh pendaki untuk dijadikan base camp, di mana lokasinya itu ada di sebelah kanan jalur pendakian yang mau mengarah ke Posimaksi. Setibanya di sana, mereka ini lanjut untuk beristirahat karena memang pendakian ini direncanakan akan dilakukan pada pukul 8 pagi. Namun bukan karena excited, tapi memang Ade ini gak biasa dia tidur di tempat orang. Akhirnya di sana pun Ade ini gak bisa tidur. Akhirnya dia ini ke depan. Ngobrol lah dia di sana bareng Wahyu dan Bibir. Mereka ini ngobrol di warung yang ada di depan rumah warga tersebut yang mereka tempatin untuk istirahat. Di sana mereka ngobrol-ngobrol santai itu. Si Ade ini nanya ke Wahyu, yuk di sini kita bayar lagi apa enggak? Si Wahyu ini ngomong, kalau yang gue dengar dari Jay sih enggak, cuma ya nanti kita jajan-jajan aja di sini. Itu sekalian sarapan pagi. Oh gitu, jawab si Ade. Benar tuh, sekitar pukul 6 pagi warung itu buka. Akhirnya Ade, Wahyu, Bibir ini pun beli sarapan di sana. Saat itu mereka ini beli nasi goreng di sana. Beberapa lama teman-teman mereka pun sudah mulai banyak yang bangun. Bareng lagi tuh teman-temannya, ada banyak yang ikut sarapan juga. Selesai sarapan, Ade ini menemui ke pemilik rumah. Di sana Ade ini ngomong, Kak, apa saya boleh numpang mandi? Akhirnya si bapak pemilik rumah ini mengantarkan Ade ke kamar mandi yang berada di samping rumah tersebut. Akhirnya si Ade ini mandi. Selesai mandi, Ade ini balik lagi ke depan untuk ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temannya. Sekitar pukul 7:30 pagi, prepare lah mereka semua ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke arah Posimaksi. Setibanya di sana, ternyata ada rombongan lain yang sedang melakukan pendaftaran. Di situ akhirnya mereka nunggu dulu tuh. Nah, si Ade ini mungkin karena dia sebelumnya begadang terus lanjut mandi, jadi ngerasa badannya kurang enak, jadi merasa seperti meriang. Di situ tuh dia berjalan tuh sudah mulai lemah. Ketika lagi istirahat itu, Ade ini duduk di tanah sambil nunggu rombongan di depan ini ngurus proses simaksi tersebut. Jadi dia tuh posisinya duduk nyender gitu di kerilnya. Ketika lagi asik duduk tersebut, gak berasa tuh si Ade ini ketiduran. Zep. Tapi ya cuma tidur sebentar gitu ya, kayak cuma 5 menit lah. Tapi pas bangun itu, Ade itu kesentak. Ternyata pada saat tidur itu, Ade itu bermimpi. Di mimpi itu, Ade ini ditemui oleh sosok laki-laki paruh baya yang menyampaikan, sudah, lebih baik kamu pulang saja. Makanya di situ Ade bangun lagi, dia kaget dia. Setelah proses simaksi ini selesai, lanjut tuh mereka berkumpul untuk berdoa sebelum melakukan perjalanan. Setelah selesai, langsung tuh mereka lanjut jalan. Nah, ketika di jalan ini, adiknya sudah mulai linglung, sudah mulai lemes badannya. Mungkin satu sisi karena faktor dia habis mandi tadi, karena kan sebelumnya adik ini begadang. Tapi di sisi lain adik ini juga sepertinya menjadi bimbang karena efek dari mimpi tersebut, dimana dia ini masih terngiang-ngiang mengenai kata-kata sosok laki-laki paruh baya tersebut yang mengucapkan, sudah, lebih baik kau pulang saja. Di perjalanan, adik ini yang awalnya berada di urutan ketiga, ini tiba-tiba jalannya tuh pelan. Akhirnya dia ini disalip sama teman-temannya. Gak berasa, tiba-tiba punggungnya adik ini ditepuk ketika dia nengok ke belakang. Ternyata yang nepuk punggungnya adik itu si Bibir. Si Bibir nanya, lo kenapa dek? Bir, enggak apa-apa. Ini kita udah paling akhir loh dek. Lanjut jalan terus aja, jangan pelan-pelan. Oh iya Bir, lanjut
Lanjut lagi tuh mereka jalan. Selang sekitar 30 menit berjalan, si Ade ini ngomong sama Bibir, Bir, gue kayaknya gak kuat deh, gue balik aja ya, mumpung belum terlalu jauh, gue masih bisa kok balik sendiri. Si Bibir ini jawab, Us, boleh ngomong gitu deh, udah, lu tenang aja, mulai dari sini sampai atas, lu gue temenin, gue ini sweeper, gue di paling belakang nih soalnya. Gak boleh kita misah dari tim deh, jadi badan gue udah lemes banget, Bir, gue udah gak kuat ngelanjutin jalan, pasti bisa, ayo terus jalan. Gak apa-apa, biar pelan, yang penting harus ada terus pergerakan. Mendengar hal tersebut, Ade ini ya cuman diem aja. Dia ini ya ngikutin aja jalan pelan, antara semangat dan bingung, karena Ade ini paham kondisi badannya seperti apa. Lanjut tuh akhirnya mereka jalan. Ketika sampai di pos 1, Bibir ini nanya ke Wahyu, yang pada saat itu Wahyu ini masih istirahat di pos 1. Yuk, yang lain kemana? Udah pada jalan. Ini gue aja dikit lagi mau jalan, kok kelamaan sih. Di situ akhirnya Wahyu ini lanjut jalan lagi, sedangkan si Ade sama si Bibir ini istirahat dulu di pos 1. Kurang lebih sekitar 5 menitan mereka istirahat di pos 1. Akhirnya lanjut lagi tuh mereka jalan. Berapa lama di jalan ini, Bibir ini nanya ke Ade, Dek, lu bawa apa aja di keril? Si Ade ini ngejawab, gak bawa apa-apa kok, Bir, cuma bawa barang-barang pribadi gua, ya kayak baju, celana, alat mandi, handuk, jaket, semacam itulah. Bir, ada celana pendek gak deh? Ada sih, jawab si Ade. Coba deh mendingan lu pakai celana pendek aja, jangan pakai kaos. Soalnya agak berat deh kalau misalnya nanjak pakai jeans, pakai jaket kulit. Tapi lu ini kayak salah kostum. Mendengar dari arahan Bibir tersebut, benar, langsung diikutin sama si Ade. Diganti tuh di situ. Karena memang trek itu masih sepi. Akhirnya ya si Ade ini ganti baju di trek itu lah. Ketika dia sudah ganti baju, memang agak lebih ringan jalannya dia. Walaupun memang masih sempoyongan, masih linglung jalannya si Ade, tapi sudah sedikit lebih ringan, sudah sedikit lebih membantu. Lanjut tuh akhirnya mereka berjalan. Sepanjang jalan ini, karena Ade ini masih awam dalam pendakian, Ade itu nggak tahu pos berapa, itu pos berapa, ini pos berapa. Yang Ade tahu cuma Bibir ngasih tahu, Dek, ini pos ini, itu pos itu. Ya di situ Ade cuma ngangguk-ngangguk aja, karena memang dia satu nggak tahu kondisi badannya pun capek banget. Di sepanjang jalan, Ade ini ngegerutu, Bir, kita kok nggak nyampe-nyampe, kita kapan nyampenya? Si Bibir ngejawab, udah tenang aja, dikit lagi sampai kok. Tuh lo lihat tuh pohon-pohonnya. Kalau pohon-pohon sudah mulai pendek, itu tandanya kita sudah mau mendekati ke area puncak gunung. Lanjut lagi tuh akhirnya mereka jalan. Di sepanjang jalan, Ade ini masih ngegerutu terus. Di situ dia ngomong, Bir, ini kok kita nggak nyampe-nyampe sih, Bir? Kapan nyampenya? Gue udah capek banget. Di situ mungkin karena si Bibirnya ini juga sudah agak capek. Bibir ini sempat seperti menggertak ke si Ade. Dek, lu kalau nggak bisa diem, yang ada nanti lu bakal disesatin sama setan keder. Biar kata gue ini sering nanjak ke gunung ini, bukan berarti gue ini nggak bisa disesatin sama penunggu di sini. Udah, lu terus jalan aja. Kita ini udah ketinggalan jauh sama teman-teman yang ada di depan. Mendengar nada bicara yang agak keras dari si Bibir, Ade ini mungkin jadi nggak enak juga. Akhirnya dia diem aja tuh di jalan. Mereka lanjut tuh terus jalan. Parahnya, konsumsi ini adanya itu di tas yang dibawa sama si Wahyu dan si Rian. Jadi selama perjalanan ini, Ade sama Bibir ini bisa dibilang hampir gak makan apa-apa. Mereka ini hanya makan biskuit yang dibagi 2 selama perjalanan mereka. Dan mereka ini hanya membawa 1 botol aqua tanggung yang ketika habis itu mereka tuh isi ulangnya di salah satu aliran sungai kecil lah yang ada di jalur pendakian tersebut. Susah payah tuh si Bibir ini nemenin Ade selama perjalanan. Akhirnya sampai juga lah mereka di Surken atau Surya Kencana. Tahu nggak berapa waktu yang ditempuh Ade sama Bibir ini untuk dari Posimaksi sampai Surya Kencana? Itu sekitar 9 jam. Soalnya kan mereka mulai itu dari Posimaksi jam 8 dan mereka pada saat sampai di Surya Kencana itu tepat di jam 5 sore. Alhasil ketika sudah sampai Surken, Ade ini teriak, wow, ya semacam teriakan luapan ekspresi kegembiraan lah. Karena Ade ini nggak nyangka akhirnya dengan bersusah payah Ade ini bisa sampai di Surken. Nah di situ akhirnya Bibir ngomong ke Ade, Dek, gue jalan duluan ya. Nanti ini kan tinggal lurus aja. Lu ikutin jalan aja. Nanti lu lihat aja di pinggir kiri atau kanan. Kalau ada tenda, samperin aja. Mungkin itu tenda kita. Aku duluan ya, Dek, nyusulin teman-teman kita di depan. Sari jawab, iya Bir, makasih ya Bir, gue bisa kok insya Allah jalan sendiri. Udah kelihatan gini. Euforia yang dirasain sama Ade, ya ini mungkin hanya sekitar 5 menit. Habis itu, Ade itu ngerasain lagi tuh capeknya, pegelnya selama di pendakian ini. Terlebih memang
Si adik ini kan bisa dibilang dia nggak konsumsi apa-apa sama pendakian, hanya sepotong biskuit kecil aja yang dibagi dua. Nah, lanjut si adik ini jalan, masih dalam kondisi jalan yang pelan. Si adik ini ya jalannya tuh seperti orang kecapean, kadang matanya ke depan, kadang ke bawah, ngeliatin tanah, ngeliatin kakinya, semacam orang jalan kecapean gitulah. Pas ketika adik ini sedang ke depan, di depan itu adik tuh melihat di sana ada sebuah batu besar yang di atasnya ini ada perempuan yang lagi selfie. Jadi di sana tuh ada dua sosok perempuan, satu ada di atas batu, yang satu ini lagi fotoin yang ada di atas batu ini. Ade tuh inget banget di atas batu itu perempuan tuh menggunakan jaket pink dan yang lagi fotoin pakai jaket warna hijau. Dalam hati Ade ini ngomong, enak juga ya bisa foto-foto seperti itu. Gue juga pengen foto-foto kayak gitu. Tapi gue gimana fotonya? Bukan sendirian, gak ada yang bisa bantuin motoin. Lanjut lagi tuh adik jalan sambil ya pandang ke bawah. Dia jalan terus ketika arah pandangannya ke depan, ternyata batu itu jauh ada di depannya Ade. Di situ dia kaget, wah perempuan yang tadi kemana? Karena yang dia lihat di sana tuh luas. Gak mungkin perempuan itu hilang begitu aja dari pandangan matanya si Ade. Dia nengok ke kiri, dia nengok ke kanan, dia nggak nemu di mana perempuan tersebut. Di situ Ade itu mulai bingung, kemana perginya kedua sosok perempuan tersebut. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Tonton part selanjutnya.